Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Syamsul Bahari. Saya mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Jambi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mereview apa namanya mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains dengan tema model pembelajaran disrupsi. Baik teman-teman sekalian, pelajaran disrupsi itu diawali dengan revolusi industri, di mana kita ketahui bahwasanya revolusi industri ini eh, berkembang ya, bertambah dari 4.0 dan sekarang itu adalah 5.0. Nah, ini mengawali dari revolusi industri yang dimana akan berkembang juga di pembelajaran, yaitu dikenal dengan disrupsi. Baik, teman-teman sekalian, salah satu akibat dari revolusi industri itu adalah munculnya perubahan yang begitu cepat yang memunculkan di era disrupsi. Nah, di sini adalah artinya perkembangan teknologi itu semakin semakin cepat, semakin canggih. Perkembangan teknologi itu juga masuk ya sekarang ini masuk ke dalam dunia pendidikan. Artinya mau tidak mau guru harus membiasakan diri untuk selalu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri disrupsi. Yang pertama itu adalah perubahan yang masif, cepat dan pola yang sulit ditebak ya. Kita lihat pada zaman sekarang ini perubahan sangat cepat sekali. Ya, dari 4.0 kemudian ada sekarang ini 5.0 dan lain sebagainya. Kemudian perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian. Ya, itu jelas ya. Kita baru bertahap untuk beradaptasi, kemudian ada lagi perubahan, ya perubahan untuk perkembangan teknologi yang ada di dunia ini. Kemudian terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab dan perubahan, dan juga ada kurang jelasan arah perubahan yang menyebabkan ambigu. Itu ada ciri-ciri disrupsi. Baik teman-teman, apabila kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan disrupsi ini, maka kita akan ketinggalan. Nah, ketinggalan dalam arti kata adalah kita tidak bisa menyamai perkembangan teknologi apa yang sudah orang pakai. Ya, itu jangan sampai apalagi kalau kita di dunia pendidikan seorang guru harus up to date dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Baik teman-teman sekalian, pendidikan di era revolusi industri itu sangat banyak sekali sekarang bermunculan. Ya, mulai dari IoT atau internet, kemudian ada media pembelajaran yang lainnya berbasis teknologi. Itu banyak sekali kita temuin pada zaman sekarang ini. Ya, contohnya adalah kita menggunakan Zoom atau Google Meet, itu merupakan salah satu bentuk dari revolusi industri 4.0 ya, di mana kita dulu mungkin tidak pernah mengenal yang namanya Zoom, Google Meet. Nah, sekarang dengan adanya pandemi kemarin, nah kita mengenal yang namanya Zoom, yang mengenal yang namanya Google Meet dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada keterampilan pada abad 21 ya. Di sini apa namanya apa namanya mengubah mindset. Yang pertama adalah skill ya, skill kemampuan, kemudian pembelajaran teknologi, student center, ya kemudian literasi. Nah, ini apa namanya bagian dari keterampilan pada abad 21. Tidak hanya pada siswa, tapi juga guru dituntut untuk mempunyai keterampilan-keterampilan pada abad 21 ini. Baik, kita lanjut teman-teman. Keterampilan pada abad 21 itu ada memiliki beberapa bagian atau kriteria. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, di sini pada keterampilan abad 21 ini kita menuntut siswa itu untuk berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah. Ya, kalau kita seorang guru, kita bisa memberikan stimulus kepada anak
Agar apa? Agar anak itu bisa berpikir kritis dan juga bisa memecahkan masalah yang kita berikan. Kemudian kreatif dan inovatif ini tentu teman-teman ya, karena pada abad 21 ini banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita kembangkan, ya, yang bisa kita kolaborasikan, ya, sehingga kita memunculkan anak-anak yang kreatif dan inovatif. Kemudian keterampilan komunikasi dan kolaborasi ini penting sekali. Karena apa? Karena anak itu kalau tidak ada teamwork atau kerjasama, itu tidak bisa dia apa namanya skill untuk sosialnya itu akan berkurang. Ya, di keterampilan abad 21 ini juga apa namanya melatih keterampilan komunikasi anak. Ya, kemudian keterampilan mencari, mengolah dan menyampaikan informasi. Dan ini sangat sangat mudah kalau zaman sekarang ini ya. Dengan teknologi bisa kita anak-anak itu kita ajarkan untuk mencari data, mengolah data dan juga menyampaikan informasi ini sangat mudah sekali dengan menggunakan internet dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah keterampilan menggunakan media informasi dan teknologi. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, mungkin anak-anak kita tidak apa namanya, tidak habis akal atau tidak habis ide untuk menggunakan media teknologi zaman sekarang ya. Karena ya itulah anak-anak yang lahir di abad 21 ini sudah dikenalkan dengan teknologi. Itu kalau kita memberikan sesuatu yang berbau teknologi kepada siswa atau peserta didik kita, itu pasti akan dengan cepat mereka meresponnya. Kemudian, teman-teman sekalian, pada abad 21 ini berkaitan dengan pembelajaran disrupsi, ya, yaitu mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran yang sesuai bagi masing-masing siswa dalam kelas dan memungkinkan terjadinya refleksi terhadap pembelajaran. Ya, ini penting sekali kalau kita sebagai seorang guru harus peka terhadap perkembangan teknologi. Kenapa? Agar kita bisa membuat ya suatu media pembelajaran berbasis teknologi ya, contohnya banyak sekali ya, contohnya kita bisa menggunakan internet, kemudian menggunakan Android dan lain sebagainya. Baik, ini sini ada strategi-strategi pembelajaran lain yang dapat digunakan ya. Di sini ada PBL, kemudian ada eh, apa namanya berbasis project, dan juga ada berbasis masalah yang harus eh, kita tuangkan pada saat kita pembelajaran. Dan yang terpenting adalah pembelajaran kontekstual. Ini teman-teman sangat sangat apa ya? Bisa dikatakan sangat perlu untuk kita kembangkan sebagai strategi pembelajaran. Kenapa? Karena kalau pembelajaran tekstual itu ini akan lebih menarik, menarik perhatian siswa, kemudian tingkat keingintahuannya itu pasti tinggi ya apabila kita menggunakan pembelajaran kontekstual. Baik teman-teman, nah di sini ada kalau di era disruptif ini ya, kita harus memiliki beberapa skill, soft skill. Yang pertama adalah critical thinking, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ya. Kemudian nah, ini contoh salah satunya adalah interaksi dosen dan mahasiswa, ya. Apanya terjadi pada saat proses pembelajaran. Ini juga ada interaksi dalam kelompok. Ya, ini sangat penting sekali karena ini bisa membangun yang namanya interaksi sosial antar siswa dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ada beberapa tantangan dalam dunia pendidikan guru, ya. Yang pertama itu adalah kesiapan guru dalam mengakses dan penggunaan teknologi. Ya, kita mungkin memahami ya guru-guru yang ada di pelosok, yang ada di desa itu belum bisa menggunakan teknologi karena beberapa kendala, mungkin aksesnya, ya, dan juga lain sebagainya. Nah, ini tantangannya juga pada siswa, itu siswa apa namanya tidak peka ya, atau tidak bisa menggunakan teknologi itu sendiri. Oke, teman-teman, nah di sini ada contoh salah satu contoh pembelajaran distributif, yaitu pembelajaran IoT atau Internet of Things ya. Ini menggunakan internet, ini contohnya ya, mulai pembelajaran internet dari laptop, kemudian lain sebagainya. Kemudian ada ini yang penting ini ya, augmented reality.
ya atau AR. Ini apa namanya? Teknologi menggunakan teknologi tiga dimensi. Ini sangat populer di apa namanya di barat ya, orang-orang barat itu. Mungkin demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan.